Karena kalau hanya menggunakan kesadaran pemokusan, cerdasnya memang cerdas Bapak Ibu. Pemahaman-pemahaman ya bermunculan. Di situ nanti rasanya itu kalau dengan pemokusan loh yo, rasanya itu masih nano-nano yang jelas. Dalam kesendirian, dalam kesendiriannya. Jadi rasanya itu masih panas, rasanya masih tersinggungan, rasanya itu menggebu-gebu dan sebagainya. Karena kalau hanya menggunakan kesadaran pemokusan, cerdasnya memang cerdas Bapak Ibu. Pemahaman-pemahaman ya bermunculan. Di situ nanti rasanya itu kalau dengan pemokusan loh yo, rasanya itu masih nano-nano yang jelas. Dalam kesendirian, dalam kesendiriannya. Jadi rasanya itu masih panas, rasanya masih tersinggungan, rasanya itu menggebu-gebu dan sebagainya. Sedangkan kesadaran yang sejati, kesadaran yang murni itu malah semakin bijaksana, semakin sabar, semakin memaklumi. Jadi kalau menggunakan kesadaran pemokusan, kecerdasan pemahaman, bab makrifat hakikat jati diri didapat memang didapat. Cuma masih terkontaminasi oleh getaran-getaran keegoannya. Sehingga seolah-olah sudah paham jati diri tapi nggak bisa memaklumi. Padahal semakin kita sadar akan diri, semakin murni ya semakin memaklumi. Karena nggak bisa dipaksakan yang di luar diri. Kita memahami nih, terus kita memaksakan yang di luar diri harus begini, harus begitu. Yang katanya ini udah sampai jati diri kok masih memaksakan, berarti itu sebenarnya belum. Karena semakin sadar akan jati diri, pemakluman itu akan semakin meningkat. Sedangkan setiap jiwa itu membawa kesadaran masing-masing. Ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa, ada jiwa tua, ada jiwa sempurna. Nggak bisa dipaksakan. Lah jiwa kanak-kanak biarpun umurnya sudah banyak, dipaksakan kamu harus begini ya susah Bapak Ibu, ya nggak bisa. Makanya semakin berkesadaran, semakin kenal, oh ini jiwanya masih kanak-kanak. Bukan kanak-kanak inilah yang disuruh untuk memaklumi yang tua, tapi yang tua yang memaklumi yang kanak-kanak. Ini bedanya antara kesadaran murni dan kesadaran yang masih terkontaminasi atau masih ditumpangi oleh egonya. Ada nggak di tempatnya Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu kenal yang katanya sudah kenal jati diri tapi nggak bisa memaklumi yang di luar? Intinya harus, karena saya ini memahami kayak gini, kamu harus mengikuti, harus tunduk dengan ajaran ini, dengan ini. Ada nggak yang kayak gitu? Ya itu berarti ibarat sampainya sampai ke bayangannya, belum kepada cahayanya. Karena semakin berkesadaran semakin memaklumi Bapak Ibu, semakin memaklumi. Nah ini yang menggunakan kesadaran bukan pemokusan. Bukan mendunut pemahaman hanya dari luar, tapi mendunut pemahaman yang di dalam. Bagaimana caranya untuk mendunut pemahaman yang dari dalam? Bersih-bersih, bersihkan jiwa raganya, bersihkan hatinya. Maka nanti pemaklumannya itu akan hadir ya ini tadi. Secara jiwa yang namanya manusia itu ada tingkatan-tingkatan kesadarannya. Kalau semakin kita benar-benar sadar, kita akan semakin memaklumi. Karena kenal, oh ini jiwanya jiwa remaja. Nggak bisa dipaksa untuk menjadi jiwa tua. Ya dituntun secara pelan-pelan, arahkan secara berlahan, dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika kita menuntun penuh dengan pemakluman, kesabaran, kesadaran, ya boleh jadi ini nanti bisa jadi mengikuti. Ya bisa jadi juga tidak gitu loh. Biarpun tidak ya kita nggak marah, kita nggak benci, ya biasa saja. Itu bedanya Bapak Ibu antara kesadaran murni dan kesadaran imitasi. Bedanya ada di itu tadi. Semakin berkesadaran, semakin murni, semakin memaklumi, nggak ada paksaan, nggak memaksa, lebih memaklumi kepada yang di luar diri. Karena kenal, diciptakan berbeda-beda itu untuk mengenal, untuk saling mengenal. Oh iya jiwanya masih jiwa remaja. Karena kenal, ya udah kita berikan arahan dengan kesadaran, dengan kesabaran.
dapat hidayah ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah gitu. Jadi kita tetap netral, kita tidak terkontaminasi, bukan malah menyalahkan sih gimana, oh yang bener ini yang kayak gini, harusnya yang kayak gini, nggak gitu, nggak gitu. Berarti itu belum belum memaklumi gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu ranah arahnya ini? Ayo, semakin hadir ke dalam kesadaran rasa yang nyata, dan pada akhirnya nanti biar menjadi penyaksi.